Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah, puasanya semangat terus ya. Jangan bermalas-malasan untuk bangun sahur. Nah, kembali lagi dengan teacher Zakia dalam pelajaran PI dan Budi Pekerti. Oke, untuk kesempatan hari ini kita memasuki bab yang ke-12 yaitu bab tentang sholat. Ya, karena kemarin teacher Zakia ternyata itu terlewat ya bab 12-nya langsung melonjak bab 13. Jadi teacher Zakia hari ini mengganti ya bab yang sudah terlewat yaitu bab tentang sholat ya. Anak-anak teacher di semua gimana dengan sholat 5 waktunya ya? Jangan sampai terlewatkan. Apalagi sekarang ini sedang puasa Ramadan. Oke, sebelumnya teacher menjelaskan alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak teacher ya membuka bab 12 yaitu tentang sholat. Oke, sebelumnya anak-anak teacher ini udah pada tahu apa belum ya? Apa itu sholat ya? Setiap hari kita melaksanakannya. Kira-kira anak-anak teacher tahu nggak sih? Apa itu sholat? Ya, sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Teacher ulangi lagi, sholat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tiang agama. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Ya, jadi sholat itu rukun Islam yang kedua. Yang pertama itu baca syahadat. Orang yang ingin masuk agama Islam ya diharuskan membaca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Kemudian kewajiban selanjutnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Terus yang ketiga Pak, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan yang seperti apa kita laksanakan sekarang ini. Kemudian zakat fitrah ya untuk membersihkan diri. Nah, ini yang kelima ya. Ini apabila mampu ya. Garis bawahi apabila mampu ya. Silahkan naik haji ke Mekah, ke Baitullah. Kemudian ya, sholat merupakan ibadah pertama yang diperhitungkan di hari kiamat. Tuh, jadi dihitung. Kalau kalian mempunyai hutang sholat umpama, biasanya ini kalau malam-malam sholat isya, tidur duluan belum sholat. Nah, itu harus dikodok ya. Karena apa? Nanti di akhirat akan diperhitungkan. Wah, ini si fulan sholat isyanya ini ada yang bolong. Nah, ketika subuh kalian malas bangun atau mungkin setelah sahur kalian enak langsung tidur karena kenyang, lupa sholat subuh ya. Maka dari itu harus dikodok, diganti. Bagi orang yang sholatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Jadi kita bisa melihat orang itu dari sholatnya. Ketika sholat itu baik, insya Allah dia itu adalah orang baik. Ya, di luarnya baik ataupun di dalamnya. Maksudnya apa, teacher? Perilakunya baik maupun hatinya juga baik. Ya, jadi tergantung dengan sholatnya. Sholat itu patokan ya. Supaya sholat kita benar dan baik, maka kita harus mengetahui gerakan sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Yang baik dan benar itu seperti apa ya? Ya mungkin anak-anak teacher sholatnya lah pokoknya sholat ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu gerakan yang benar, yang tepat ya. Itu yang seperti apa? Yuk, belajar sholat yuk. Nah, kita belajar dari awal ya. Oke, yang pertama ya, gerakan sholat itu berdiri. Maksudnya berdiri bagaimana, teacher? Apa hadap ke kanan, ke kiri, atau gimana? Berdiri yang dimaksudkan di sini yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kiblat itu menghadap Ka'bah ya, menghadap Ka'bah. Nah, berhubung
Di Indonesia tidak ada Ka'bah. Ka'bah itu ada di kiblat di Makkah, makanya menghadap kiblat. Kiblat umat Islam itu Ka'bah. Pandangan mata tertuju pada tempat kepala ketika sujud. Ya, berdiri tegak, menghadap kiblat, pandangan mata tertuju pada tempat kepala ketika sujud. Nah, matanya lihat yang ke bawah, konsentrasi bahwa kita akan menghadap Allah, ya, berhadapan langsung kepada Allah. Kemudian, yang nomor 2 takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram, teacher? Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Nah, dengan bahu, tahu bahu ya? Dan jari-jari tangan sejajar dengan telinga. Nah, dibarengi dengan niat sholat yang akan dilakukan. Bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Jadi ketika kalian mengangkat tangan ya, jadi kalian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian di dalam hati itu membaca niat ya. Umpama niat sholat subuh ya. Jadi dibaca dalam hati karena niat itu ada di dalam hati. Itu adalah takbiratul ihram. Diingat-ingat sejajar dengan bahu. Jari-jari tangannya itu jangan mengepal ya, terbuka. Kemudian berdiri bersedekap. Meletakkan kedua tangan di atas dada atau di atas pusar. Tangan kanan menutupi pergelangan tangan kiri. Tuh ya. Jadi kalau yang, wah teacher, berarti selama ini aku masih salah teacher. Jadi setelah tahu ini ya, kalian harus mempraktekkan, dibetulkan sholatnya. Karena sholat itu menentukan ya, baik dan buruknya kita. Untuk selanjutnya yang nomor 4 yaitu ruku. Ruku itu bagaimana teacher? Membungkukkan badan dengan lurus. Ya, bagaimana caranya? Bisa lurus teacher. Tangannya itu memegang lutut. Pandangan mata tertuju di tempat sujud. Jadi tangannya benar-benar memegang lutut, bukan di atasnya atau di bawahnya. Ya. Jadi nanti otomatis bisa lurus ya. Badan kita ketika membungkuk bisa lurus karena apa? Pas di lutut. Ya Allah ya memberikan kita tangan ya, panjang dan pendeknya kaki dan tangan itu sudah disesuaikan dengan porsi badan kita. Jadi nanti semuanya mau yang pendek, mau yang gemuk, mau yang kurus, ketika membungkukkan badan dengan lurus ya, tangannya itu pas di lutut ya. Nanti itu pasti akan pas, itu sesuai dengan ruku yang sudah ditentukan. Kemudian yang nomor 5 itu i'tidal. Jadi i'tidal itu bangun dari ruku, berdiri tegak dan tangan diletakkan di samping. Ya, tangannya itu ada di samping, tidak di depan atau di atas. Jadi di samping, lurus ya, lurus itu adalah gerakan i'tidal. Kemudian ya, tugas hari ini yaitu dikerjakan di buku tulis. Tugasnya apa teacher ya? Kalian memberikan contoh kegiatan agama lainnya selain sholat ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Ditulis di buku tulis. Nah, untuk gerakan-gerakan selanjutnya ya, teacher Zakia akan memberikan penjelasannya di minggu yang akan datang. Ya, jadi apa yang sudah teacher jelaskan tadi ya, semoga kalau masih merasa ada yang salah, teacher aku selama ini rukunya nggak seperti itu. Oh ya teacher, kalau itidar tangan saya masih tidak di samping atau mungkin di depan ya, jadi dibetulkan. Ya, itu tadi yang teacher jelaskan adalah tata cara atau gerakan sholat yang benar, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, teacher akhiri ya, apabila ada kesalahan, teacher mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.